Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar tentunya pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Rini Reski dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pagi hari ini dari anggota Tim Was Haji DPR RI yang berharap agar masalah gagalnya keberangkatan haji furoda tidak kembali terulang di masa ibadah haji tahun depan. Anggota DPR RI sekaligus Tim Pengawas Haji DPR RI, Erwin Aksa, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan tugas penting dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, khususnya bagi jemaah asal Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kehadiran bersama tim merupakan bagian dari upaya pengawasan menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada para jemaah haji Indonesia. Menurutnya, kehadiran tim Was Haji DPR RI ke Arab Saudi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan parlemen dalam memastikan standar layanan terbaik bagi seluruh jemaah haji asal Indonesia di setiap musim haji. Ia berharap kunjungan tim Was Haji tersebut sebagai upaya untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini. Tentunya banyak sekali yang harus kita selesaikan. Mulai dari urusan penjemputan, urusan catering, urusan kesehatan, urusan makanan, dan sebagainya. Jadi ini adalah logistik yang besar dalam waktu yang singkat. Jadi tentunya Komisi 8 akan terus mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat. Nanti kita akan lihat seperti apa. Mudah-mudahan ya tentunya kita akan mendengarkan juga dari teman-teman pelaksana ya. Nah, apa yang menjadi kendala ya, dan apa yang kita perbaiki tahun depan. Ya, mudah-mudahan banyak yang dipelajari tahun ini. Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan para jemaah haji agar diberikan kelancaran, kesehatan, serta bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan meraih predikat haji mabrur. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menyatakan sentra Tumautou Kemenkos Manado sangat banyak membantu masyarakat sekitar sehingga perlu penambahan sumber daya manusia. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menambah jumlah sumber daya manusia di sentra Tumautou Kemenkos Manado, mengingat keberadaan sentra ini sangat strategis untuk persoalan kemanusiaan dan sosial di Manado dan sekitarnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menyatakan sentra Tumautou Kemenkos Manado sangat banyak membantu masyarakat sekitar, sehingga perlu penambahan SDM karena saat ini hanya 16 orang yang menangani hampir 2 provinsi dan 21 kabupaten kota. Komisi 8 DPR RI mendorong sentra Tumautou untuk ditingkatkan kuantitas SDM-nya, mengingat keberadaan sentra ini sangatlah strategis untuk persoalan kemanusiaan dan sosial di Manado dan sekitarnya. Sudah sangat banyak membantu, cuman dia perlu ada tambahan sumber daya karena luas kerja sumber daya manusianya. Karena sentra Tumau ini wilayah kerja sampai di Gorontalo, Sanger, dan sangat-sangat dibutuhkan penambahan sumber daya. Saat ini berapa Pak? Sekarang 16 orang aja yang menangani hampir 2 provinsi dan ada 21 kabupaten kota. Yang dulunya kan Gorontalo gabung dengan Sulawesi Utara. Bapak akan menyuarakan apa untuk membantu mereka di sini di Komisi 8 nanti? Komisi 8 DPR RI mendorong sentra Tumautou untuk ditingkatkan kuantitas SDM-nya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas penanganan persoalan kemanusiaan dan sosial di wilayah tersebut. Dari Manado, Sulawesi Utara, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mengapresiasi Kodam 2 Sriwijaya Sumatera Selatan yang masuk kategori Mantap 3. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menyoroti perlunya penguatan alat utama sistem senjata, baik ringan maupun berat, serta dukungan terhadap peran sosial TNI dalam membangun kohesi sosial di tengah masyarakat. Komisi 1 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Makodam 2, Sriwijaya, Provinsi Sumatera Selatan, mendengarkan langsung paparan yang disampaikan Pangdam terkait tugas TNI di Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini Kodam 2 Sriwijaya berada dalam kategori Mantap 3 yang bertanggung jawab atas operasi militer di darat, termasuk pertempuran darat, pasukan khusus, dan berbagai operasi khusus lainnya. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Heriawan mengapresiasi jajaran Kodam 2 Sriwijaya yang masuk dalam kategori Mantap 3. Ahmad mendorong peningkatan yang lebih lagi untuk mencapai tingkat kemantapan kedua bahkan 1. Hal ini harus terus diupayakan guna memperkuat sistem pertahanan di kawasan wilayah Sumatera Selatan. Dengan kesiapan yang luar biasa bagusnya, tentu saja di hari-hari ke depan kita harus meningkatkan kemantapannya untuk mantap yang lebih bagus lagi, yaitu mantap 2 minimal, sebelum hadir menjadi mantap 1. Tentu untuk sampai menjadi mantap 2 dan bahkan mantap 1 perlu ada peningkatan-peningkatan ya. Pertama, personel perlu ditingkatkan, karena personel yang ada dari yang diperlukan untuk wilayah Sumatera bagian selatan yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung itu seharusnya 2 kali lipat dari personel yang ada pada saat ini. Saat yang sama juga tentu tidak hanya personel tapi juga kesejahteraan personel. Ahmad juga menyoroti perlunya penguatan alat utama sistem senjata atau alutsista, baik ringan maupun berat, serta dukungan terhadap peran sosial TNI dalam membangun kohesi sosial di tengah masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke anggota Tim Was Haji DPR RI, pemirsa Ina Amania yang menilai banyak jemaah yang meninggal di Mekah karena rawat inap di Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Mekah saat ini tidak lagi menyediakan layanan rawat inap. Tim Was Haji DPR RI menyoroti persoalan serius dalam layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di daerah kerja Dakar Mekah. Anggota Tim Was Haji DPR RI Ina Amania menilai banyak jemaah yang meninggal di Mekah karena di KKHI Mekah saat ini tidak lagi menyediakan layanan rawat inap tersebut. Terhitung hingga awal Juni 2025, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal di daerah kerja Mekah mencapai lebih dari 80 jemaah. Banyak jamaah yang meninggal karena sektor Dakar Mekah ini kan untuk kesehatan yang mana pada waktu kemarin, tahun kemarin bisa rawat inap. Sedangkan saat ini jamaah yang sakit langsung dirujuk ke rumah sakit, sedangkan banyak yang tidak tertangani sehingga banyak jamaah yang tidak tertangani dan meninggal. Sementara itu, anggota Tim Was Haji yang juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgih Janurat Moko menegaskan, pemerintah harus segera mencari solusi agar layanan kesehatan bagi jemaah haji dapat kembali optimal dan KKHI Mekah dapat kembali memberikan fasilitas rawat inap. Karena tahun kemarin kita di klinik ini kan bisa melakukan rawat inap. Tapi sekarang karena pemerintah Saudi Arabia
membuat kebijakan sehingga hari ini kita fungsinya cuma sebagai klinik saja. Jadi kalau ada jamaah yang sakitnya parah langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini memang menjadi kendala bagi kita. Dari Kota Mekah, Arab Saudi, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yaitu Cusnunia Chalim yang menyampaikan keprihatinannya terkait minimnya alokasi anggaran bagi Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kunjungan kerja reses ke Papua Barat Daya, Komisi 7 DPR RI menyayangkan minimnya anggaran pembangunan di Papua Barat Daya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyampaikan keprihatinannya terkait minimnya alokasi anggaran bagi Provinsi Papua Barat Daya. Ia menilai anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah yang diterima provinsi baru tersebut masih jauh dari memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sektor pariwisata. Bagaimana provinsi anggarannya cuma 1,4 triliun. Kalau kita bicara pariwisata, beyond Bali, dan sekarang ini sudah ada direct juga dari Bali kan, ya kita harus urus dong kesiapan ini sebagai destinasi unggulan gitu. Kalau anggarannya segitu bisa lakukan apa? Dan wajarlah, Papua ini kirim banyak sekali loh fiskal ke Indonesia, devisa negara. Nah kalau dia cuma dikasih 1,4, mereka bisa lakukan apa? Pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih. Banyak fasilitas kantor-kantor yang harus dibangun. Apalagi Sorong ini diharapkan jadi hub apapun, ekonomi, pariwisata, bidang apapun ya. Itu harus banyak membangun, butuh dana besar. Nah itu makanya tadi juga saya singgung, ya udah deh kita nggak bisa hanya ngandelin anggaran negara deh, coba deh pikirin untuk ngelibatin swasta. Lebih lanjut, Husnunia menambahkan banyak fasilitas penunjang di daerah ini yang harus dibangun dengan anggaran yang cukup besar. Husnunia juga berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang ingin berinvestasi di daerah Papua Barat Daya. Dari Sorong, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebuah kebanggaan TVR Parlemen menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan meraih penghargaan dalam ajang Asia Pacific Broadcasting Awards 2025 pada kategori Government Streaming yang berlangsung di Singapura. Dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasinya tentunya selengkapnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kita kembali di TVR 09.
Pemirsa, penghargaan Government Streaming pada Asia Pacific Broadcasting Award 2025 yang diraih oleh TVR Parlemen ini menjadi bentuk dedikasi dalam mendukung tugas dan fungsi kedewanan melalui siaran yang informatif, transparan dan akuntabel serta mendukung prinsip open parlemen. Dan kehadiran TVR Parlemen, pemirsa, tentunya menjadi bagian tak terpisahkan sebagai jembatan informasi antara parlemen dan juga masyarakat. Dan berikut kami rangkum informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. TVR Parlemen menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan meraih penghargaan dalam ajang Asia Pacific Broadcasting Awards 2025 pada kategori Government Streaming yang berlangsung di Singapura. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap peran aktif TVR Parlemen dalam mendukung tugas dan fungsi kedewanan. Penghargaan ini tidak lepas dari dukungan penuh Sekretariat Jenderal DPR RI yang menempatkan Biro Pemberitaan Parlemen sebagai salah satu ujung tombak dalam sistem pendukung penyebarluasan informasi kegiatan kedewanan kepada publik. Konsistensi TVR Parlemen dalam menyiarkan kegiatan rapat di ruang sidang parlemen serta peliputan kegiatan DPR RI di berbagai daerah mencerminkan komitmen kuat parlemen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi mengatakan, di tengah upaya DPR RI memperjuangkan aspirasi rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, kehadiran TVR Parlemen menjadi bagian tak terpisahkan sebagai jembatan informasi antara parlemen dengan masyarakat. Konsistensi inilah yang turut mengantarkan TVR Parlemen meraih pengakuan di tingkat internasional sebagai media parlemen yang mampu menerapkan akuntabilitas dalam penyiaran kegiatan parlemen Indonesia. TVR Parlemen memperoleh apresiasi di tingkat Asia Pasifik. Ini merupakan bagian dari implementasi Open Parliament, sehingga kita bisa memberikan report, memberikan informasi pada publik. Penghargaan ini tentu memicu semangat buat kita ke depan untuk memberikan yang lebih baik pada masyarakat melalui siaran-siaran dari ruang sidang. Direktur Teknologi dan Inovasi Asia Pacific Broadcasting Union, Amal Punci-Hewa, menilai kehadiran media televisi khususnya di lembaga parlemen memiliki peran penting sebagai bagian dari pelaksanaan sistem demokrasi. Masyarakat dapat memantau kebijakan yang diambil sehingga kontrol masyarakat terhadap keputusan anggota dewan dapat terus terjaga. Yeah, no, I think it's very important that the citizens should be able to see what's going on in the parliament. It's a part of the democracy. The great service that you do in Indonesia by the TVR, what has been discussed, what activities are happening, and also they are informed of any policy decision that they have taken. Penghargaan Asia Pacific Broadcasting Awards diikuti oleh beberapa negara, di antaranya Singapura, Indonesia, Australia, China, Fiji, serta negara Asia Pasifik lainnya. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemantik semangat dalam mewujudkan DPR RI sebagai lembaga representatif yang transparan dan akuntabel melalui media penyiaran. Selanjutnya, pemirsa, menyempurnakan ibadah haji merupakan impian setiap muslim. Tentu, sebagai rukun Islam yang kelima, ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang mendalam yang memerlukan kemampuan fisik dalam menjalankannya. Dan seperti apa informasi selengkapnya pemirsa, tetaplah di TVR 09. Saksikan suasana haru, doa, dan perjuangan jamaah Indonesia lewat laporan langsung dari Tanah Suci. Laporan langsung Haji 2025 hanya di TVR Parlemen.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Kalau kita berbicara tentang saat ini kita akan memasuki tanggal 6 nantinya, Idul Adha, musim haji. Tentunya pemirsa, ibadah haji memerlukan persiapan yang matang, baik dari segi spiritual maupun fisik, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Nah, tentu menjaga fisik ini tetap prima merupakan bagian dari persiapan yang tidak kalah penting yang dibutuhkan saat kita menjalankan rangkaian kegiatan haji yang padat tentunya pemirsa. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tips menjaga fisik saat ibadah, persiapan sebelum ibadah haji pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Salah satu syarat wajib menunaikan ibadah haji adalah istitoah atau kemampuan. Tapi tahukah Anda bahwa kemampuan yang dimaksud bukan hanya soal finansial? Kemampuan fisik juga termasuk bagian penting dari syarat ini. Artinya, tubuh harus cukup kuat dan sehat untuk menjalani rangkaian ibadah yang tidak ringan. Seperti yang kita ketahui bersama, haji adalah ibadah yang sangat mengandalkan kekuatan fisik. Mulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah, hingga perjalanan menuju Mina, Arafah, dan Musdalifah. Semuanya memerlukan energi dan daya tahan tubuh yang prima. Tanpa persiapan fisik yang baik, ibadah haji bisa menjadi sangat melelahkan, bahkan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi jamaah lanjut usia. Nah, agar Anda bisa menjalani ibadah dengan lancar dan khusyuk, berikut ini adalah 7 langkah persiapan fisik yang sebaiknya mulai dilakukan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Biasakan jalan kaki setiap hari. Jalan kaki adalah olahraga yang paling sederhana, tapi sangat efektif untuk meningkatkan stamina. Mulailah berjalan kaki selama 30-45 menit setiap hari. Pemirsa bisa melakukannya di taman, kompleks rumah, atau menggunakan treadmill. Ingin lebih menyenangkan? Ajak pasangan atau teman atau kerabat untuk berjalan kaki bersama. Selain sehat, juga bisa mempererat silaturahmi. Bersepeda untuk latihan daya tahan. Bersepeda membantu melatih otot kaki dan memperkuat paru-paru. Ini penting karena Anda akan banyak berjalan dan berada di keramaian selama haji. Lakukan secara bertahap dan konsisten, dimulai dari jarak pendek, lalu tingkatkan perlahan. Jangan lupa pemanasan dan pendinginan untuk mencegah cedera otot. Tambah latihan kardio, lari ringan, atau skipping. Latihan kardio seperti jogging ringan atau lompat tali bisa memperkuat jantung dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ini akan membantu Anda tetap bertenaga meski cuaca panas atau medan menantang di Tanah Suci. Jika belum terbiasa, mulailah perlahan dan tingkatkan intensitas seiring waktu. Perhatikan pola makan dan nutrisi. Apa yang Anda makan menentukan kekuatan tubuh Anda. Perbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran, buah, ikan, dan sumber protein tanpa lemak. Hindari makanan berlemak tinggi dan gorengan karena bisa mempercepat rasa lelah. Jangan lupa minum cukup air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, terutama karena suhu di Arab Saudi sangat panas. Lengkapi vaksinasi sesuai anjuran. Vaksinasi bukan hanya formalitas, tapi perlindungan penting agar Anda tidak jatuh sakit selama ibadah. Pastikan Anda telah menerima vaksin meningitis, hepatitis A dan B, serta influenza. Untuk negara dengan riwayat polio, termasuk Indonesia, vaksin polio kini juga diwajibkan oleh otoritas Arab Saudi. Jangan lewatkan jadwal vaksinasi ini dan simpan bukti vaksinnya baik-baik. Cukup istirahat, hindari kelelahan. Latih tubuh Anda untuk memiliki pola tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur bisa menurunkan daya tahan tubuh dan membuat Anda mudah kelelahan. Biasakan tidur 7-8 jam per malam dan hindari bergadang. Tidur yang cukup juga membantu pemulihan tubuh setelah beraktivitas dan membuat Anda lebih fokus selama menjalani ibadah. Konsultasi medis sebelum berangkat.
Sebelum berangkat, sangat disarankan untuk memeriksakan kondisi tubuh ke dokter. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau jantung, mintalah saran medis dan resep obat yang perlu dibawa. Konsultasi ini juga bisa membantu Anda mendapatkan tips khusus untuk menjaga stamina sesuai kondisi tubuh Anda. Nah, itu tadi pemirsa beberapa tips yang bisa pemirsa lakukan untuk mempersiapkan fisik jelang ibadah haji. Semoga tips kali ini membantu pemirsa untuk mendapatkan fisik yang prima saat menjalankan ibadah nantinya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan tentu kita berharap juga ya semoga yang akan menjalankan ibadah haji di tahun ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, sehat, dan juga ibadahnya bisa diterima dengan baik. Dan tentunya kembali selamat sampai di ibu kota. Kembali ke Indonesia tentunya hari ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Saya Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.